tersedia ya. Sebenarnya, banyak sekali metode-metode lain yang akan bisa kita bahas, tetapi mengingat waktu yang sangat terbatas, mungkin bisa dikembangkan sendiri dengan membaca referensi yang ada. Ibu share screen dulu. Sudah diberikan kode presensi, silakan, meng-entry hingga pukul 8 ya, tidak ada tambahan waktu di jam lain. Jika ada kendala apapun yang terjadi, infokan sekarang, jangan setelah kelas ya. Jadi Ibu tidak menerima klaim apapun di luar kelas terkait presensi. Baik, very low frequency. Nah, untuk processing-nya nanti akan dibahas lebih banyak oleh asisten. Jadi Ibu hanya membahas tentang konsep, basic konsepnya dari VLF saja, ya. Jadi nanti dengan asisten akan membahas tentang kualitatif dan kuantitatif analysis. Maaf ya, ada iklan dulu. Kita langsung ke sini saja ya. Baik, sebelum kita melihat khusus tentang VLF, kita lihat dulu bahwa dalam, elektromagnetik ini ada istilah near field dan far field. Near field ini, wilayah near field dan far field ini adalah wilayah dalam sebuah medan elektromagnetik, yang berada di sekitar objek, misalnya, dekat dengan antena atau dari hamburan radiasinya. Jadi dalam radiasi elektromagnetik ini, kita bisa membedakan dua wilayahnya adalah near field dan far field. Di mana kalau dia dalam wilayah near field, tidak terjadi radiasi ya. Yang sini bisa kita lihat dalam gambar di bawah ini, jika tidak terjadi radiasi, maka bentuk hamburannya adalah, eee, panjang gelombang yang short-short seperti ini ya, pendek seperti ini. Dan, cenderung, slide ya, atau apa, apa istilahnya, pendek panjang gelombangnya ya. Kemudian, saat ini halo? Dan jika sudah radiatif, dia mulai akan, mengalami penghamburan yang sudah tidak bisa dibedakan lagi panjang gelombangnya, artinya kita sebutkan ini dalam zona Fresnel. Jadi kalau dalam seismik itu kan, kalau dia masuki zona Fresnel lebih dari, kemampuan, resolusi gelombangnya, maka dia akan membentuk seperti 2 kali panjang gelombang aslinya, seperti ini contohnya. Dan nanti kalau sudah far field, maka sudah akan membentuk satu gelombang utuh yang panjang gelombangnya akan lebih lebar lagi. Nah, jadi di sini kalau dia, kategorinya adalah, near field, behaviors, maka dia dominasinya dekat dengan antena. Jadi masih bisa kita bedakan secara baik ya, dia punya panjang gelombang yang pendek seperti ini, atau dia, hamburannya, hamburan objeknya itu sangat dekat dengan sumbernya. Sementara kalau far field dia dominan pada, jarak yang cukup lebar sehingga panjang gelombangnya akan besar-besar seperti ini. Nah, di sini, kalau kita bicara, apa, kekuatannya ya, kekuatan medannya, far field dan magnetic field strength decreases inversely with distance from the source. Jadi kalau kita lihat di sini, kekuatan dari medan magnet dan medan listrik, dia akan menurun ya, akan turun, eee, inversely berkebalikan terhadap jarak dari sumbernya. By contrast di sini, medan listrik dan medan magnet dia akan turun secara cepat terhadap, eee, jaraknya. Nah, kalau kita lihat memang, dari gambar ini ya, bahwa medan listrik dan medan magnet ini dia akan, turun secara cepat terhadap terhadap jaraknya. Jadi, karena memang akibat dari, besarnya jarak dari sumber sehingga kekuatannya pun dia akan semakin
turun ya. Sehingga, akan sangat terjadi misalnya, penurunan energi begitu ya dari perambatan gelombang, elektromagnetik dan juga faktor-faktor lain yang berpengaruh, dalam perambatannya. Nanti akan kita lihat faktor apa saja yang berpengaruh dalam perambatan gelombang elektromagnetik dalam kasus PLF ini. Nah, di sini kita lihat, hubungannya dengan antena. Jadi, apa, for antenna shorter than half of the wavelength of the radiation they emit. Jadi antena itu akan, lebih pendek setengah dari panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini untuk near field ya, eee, dia radius antenanya adalah, kurang dari panjang gelombangnya, sedangkan untuk far field ini lebih besar dari 2 kali panjang gelombangnya. Jadi di sini kalau kita lihat, wilayah dari near field itu adalah, radiasinya kurang dari panjang gelombangnya di sini. Ini satu kali panjang gelombang, sedangkan near field itu adalah, hanya kurang dari satu kali panjang gelombang ini ya. Kalau dia sudah masuk far field ini bisa lebih dari 2 kali panjang gelombangnya. Ini 2 kali panjang gelombang, sehingga radiasi dari far field itu, radiusnya maksudnya, jari-jari dari gelombangnya itu dia akan lebih besar dari 2 kali panjang gelombang ini. Transition zone-nya itu adalah sama dengan satu kali panjang gelombang, atau R-nya sama dengan 2 kali panjang gelombangnya. Ingat bahwa gelombang elektromagnetik ini bentuknya adalah wave length ya, sehingga kita punya radius untuk bisa menggambarkan, bagaimana bentuk perambatan gelombang elektromagnetik. Dan ini, istilahnya, berlaku umum untuk semua tipe perambatan gelombang elektromagnetik. Dan untuk, khusus gelombang radio, jadi kita punya VLF dan punya RMT ya di departemen, Radio Wave Propagation Affected by Enormous Participation. Jadi ini dipengaruhi oleh, atmosfer, karena memang sumbernya sangat jauh ya, kita memanfaatkan, ini yang keluar suaranya di-mute dulu, ya. Jadi karena memang source-nya jauh ini siapa ya? Nggak sadar ya? Oh sudah. Nah, ini karena memang sumbernya sangat jauh ya, kita memanfaatkan beberapa antena radio yang terdapat di beberapa negara, sehingga, saat perambatannya di atmosfer, terutama di zona ionosfer, itu sangat berpengaruh sekali kepada kualitas dari perambatannya. Dan bagaimana, kondisi ionosfer sendiri itu juga mempengaruhi dan kehadiran dari beberapa landscape yang ada ya. Di permukaan bumi, misalnya, gunung-gunung ataupun, vegetasi yang ada. Nah, VLF ini kategorinya adalah far field method ya adik-adik. Jadi tadi ingat bahwa far field itu bagaimana, wilayahnya ya, eee, greatest distance dari sumbernya, kemudian, dia radiusnya adalah lebih besar dari 2 kali panjang gelombang. Nah, di sini VLF dia, mempunyai frekuensinya adalah sekitar 15 sampai 30 kilohertz atau 12 sampai 20 kilohertz atau 3 sampai 30 kilohertz. Dengan panjang gelombang 100 hingga 10 kilometer. Jadi, di sini memanfaatkan satu sampai beberapa gelombang transmisi dari, apa, beberapa negara ya, yang dimanfaatkan untuk, komunikasi submarine. Ini ada beberapa acuan, transmitter militer di beberapa negara. Nah, kenapa low frequency dimanfaatkan oleh, submarine communication? Sini ada salah satu implementasinya ya. Nah, ternyata VLF ini bisa berpenetrasi ya di bawah air laut hingga kedalaman 10 sampai 40 meters, tergantung dari, besar frekuensinya. Dan itu juga kandungan garam pada air laut juga mempengaruhi bagaimana penetrasi gelombang VLF yang diterima oleh submarine. Sehingga dengan kemampuan gelombang ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi oleh, eee submarine ya, oleh kapal laut di bawah air. Nah kemudian,
Eee, dalam komunikasi submarine ini dia menciptakan namanya artificial bubble ya, that can protect it from solar flares and coronal mass ejection. Jadi ternyata artificial bubble, ini sangat, mempunyai manfaatnya untuk bisa melindungi dari solar flares dan coronal mass ejection yang akan berpengaruh kepada, this occurred through interaction with high energy radiation particle. Jadi, eee, karena pancaran dari source ya, source kepada submarine ini, eee sangat jauh dan tadi ya, ada pengaruh dari atmosfer, kemudian pengaruh dari ionosfer, tentunya, hasilnya itu, hasil dari komunikasinya itu dalam bentuk artificial bubble ini dia akan memberikan efek untuk melindungi agar bagaimana komunikasi itu tetap berjalan dengan baik, yaitu dengan, apa, melindungi mereka ya, komunikasinya itu dari, eee, istilahnya, interaksi-interaksi yang terjadi di atmosfer dalam bentuk high energy begitu. Contohnya adalah, solar flares ya, ini, di matahari itu namanya, eee, badai matahari ataupun mungkin, hal-hal yang terjadi akibat hubungan gravitasi matahari dengan bumi kita. Jadi itu semua akan berdampak kepada komunikasi gelombang elektromagnetik, terutama di VLF ini. Kadang kalau ngajar istilah-istilah tertentu suka lupa. Ya, mohon diingatkan kalau ada salah pengucapannya. Nah, ini adalah peta posisi-posisi sumber transmitter VLF yang ada di seluruh dunia. Nah, konon kita memanfaatkan yang terdekat itu adalah Australia dan di daerah Jepang ya, Australia dan Jepang. Nah, kita mengatakan bahwa, eee, apa, VLF ini bisa dikatakan high frekuensi, masih high frekuensi ya. Karena memang, skin depth-nya atau penetrasinya tidak terlalu dalam, hanya sekitar seratusan meter begitu. Dan sini kita mengenal ada 2 komponen utama dalam perambatannya, yaitu tilt angle dan ellipticity. Di mana nanti tilt angle dan ellipticity ini akan, menghasilkan bagaimana geometri dari hasil pengukuran kita yang berhubungan dengan real dan kuadratur atau, real dan imajiner atau impas dan kuadratur dari komponen gelombang VLF. Nah, jadi real dan imaginary ini dihasilkan dari hubungan tilt angle dan kuadratur tadi ya. Eee, ini adalah, ekspresi dari VLF respon yang dihasilkan, di mana tilt angle dan ellipticity ini akan saling tegak lurus, mereka, berhubungan dengan, medan primer dan medan sekunder dari gelombang VLF yang dipancarkan. Nah, di sini ada rumusnya bagaimana, tilt angle ini akan menghasilkan real komponen dan ellipticity ini akan menghasilkan kuadratur komponen. Ya, ini ekspresi atau hasil dari persentase total VLF, medan primer VLF yang dipancarkan ya. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini di sebelah kanan, ada contoh sebuah, struktur konduktor di sini, struktur yang konduktif. Kemudian di sini ada arah medan VLF yang dipancarkan ya, yang dia tegak lurus terhadap, apa, eee, konduktor vertikal ini. Dan ini adalah bentuk dari, eee, tilt profile-nya, hasil dari, medan primer yang dihasilkan dari VLF respon. Dan ini ada secondary field-nya ya, secondary field-nya dan kalau kita, eee, apa, proses dan kita hasilkan bagaimana bentuk VLF responnya adalah seperti di bawah ini. Jadi tepat, eee, apa, saat ada semacam apa artinya ya, dari rendah ke tinggi ya, atau ada perpindahan fase begitu. Nah, ini mengekspresikan, adanya suatu struktur di sana. Dan bagaimana posisi sudutnya, ini juga, mengekspresikan
bentukan ya, bentukan atau, seperti apa model dari, anomali kita itu. Ya tentunya ada, mode polarisasi yang terjadi antara medan listrik dan medan magnet ya, dan, di sini nanti akan kita katakan bahwa yang terjadi adalah, eee, medan listrik itu akan tegak lurus terhadap perambatan medan EM, sehingga bisa kita katakan bahwa, HZ-nya tidak sama dengan nol ya, dan itu, identik kita sebut sebagai transfer elektrik. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa contoh instrumen dengan posisi koilnya masing-masing, ya. Ya tadi dikatakan bahwa, eee, sudut yang terjadi dari respon VLF ini akan merepresentatif bagaimana, inverse dan kuadratur ya, hasil dari tilt angle dan elektrisitas yang terjadi dari masing-masing coil yang ada, terutama coil vertikal. Nah, sini ada coil vertikal dan horizontal coil ini yang lebih lengkap ya. EM16 nama instrumennya, dia bisa menghasilkan respon seperti ini. Dan ini yang umum kita lakukan nanti di, praktikum. Kita akan menghasilkan, sebuah respon PLF yang terdiri atas impas dan kuadratur, dan dari perpotongan kurva ini bisa merefleksikan bagaimana bentuk anomalinya, ya. Tapi ini memang sangat kualitatif sekali. Ini harus kita olah lagi lebih dalam untuk mendapatkan lebih jelas secara geometrinya, ya, seperti apa, dengan, pengolahan tertentu. Kemudian dengan instrumen cam, nah ini ada coil dengan posisinya 45 derajat, ada 2 coil di sini, dia akan menghasilkan sebuah respon, eee, informasi field strength ya. Di sini sebagai contoh field strength-nya ada 7,5, desibel. Kemudian totemia, ini ada 3 coil di sini dengan, 2 coil vertikal dan 1 coil horizontal, dan di sini dia bisa menghasilkan total field dan kuadratur, hasil respon PLF-nya ya. Tapi yang kita umum gunakan adalah yang ini, ada vertical coil dan horizontal coil dan menghasilkan impas dan kuadratur. Nah, apa saja aplikasi dari VLF? Selain sebagai submarine communication, tadi bisa kita manfaatkan secara geophysics untuk mendeteksi adanya, struktur, sama struktur-struktur yang sangat konduktif dan dia bentuknya, kontras ya, sangat vertikal ya. Ini mudah untuk dideteksi oleh VLF, karena nanti perpotongan dari respon antara real dan kuadrat itu akan mudah terlihat. Oh ini ada patahan, ini ada apa, eee, intrusi begitu ya. Jadi bodi-bodi yang sangat kontras bentuknya itu sangat disukai oleh PLF. Seperti patahan, fractures, and shallow areas of potential mineralization. Ya jadi, dalam studi mineralisasi karena sangat konduktif ini juga potensial untuk diimplementasikan PLF. Atau dia mengandung, logam-logam berat dalam sebuah pencemaran lingkungan misalnya ya. Jadi karena logam berat ini memang sangat konduktif, dibandingkan mungkin dia berada di sebuah area, apa, mud gitu ya, soil begitu. Nah jadi, bisa kita deteksi dengan mudah ya, di mana daerah-daerah, zona pencemaran logam beratnya. Kemudian, investigasi kedalamannya bervariasi 4 sampai 5 meter di sebuah, litologi yang konduktif, 40 sampai 60 meter di highly resistive soil. Ini ada, acuan ya. Jadi bisa cukup dalam sampai 60 meter, jadi tergantung frekuensinya juga. Nah, sama seperti elektromagnetik lain atau GPS sudah pernah kita bahas bahwa, dalam perambatan VLF ini akan ada medan listrik dan medan magnet yang akan bergerak saring tegak lurus, eee, di mana, medan elektriknya akan menjadi komponen vertikal ya, dan horizontal magnetic field
tegak lurus terhadap arah perambatan dari gelombang EM. Jadi bisa kita katakan dia, kalau dari sumber ke, atmosfer, ini berlaku apa, transfer magnetik ya, karena magnetic field-nya dia tegak lurus terhadap arah perambatan gelombangnya. Ini nggak bisa pakai keyboard ya. Hmm. Ini ada referensi lain yang mengatakan bahwa kedalaman dari VLF ini bisa 60% sampai 70% dari, prediksi skin depth. Tapi ini sangat tergantung tadi ya beberapa faktor ya, misalnya, seberapa konduktif atau seberapa resistifnya dari, environment penelitian kita. Kalau dia sangat konduktif bisa jadi akan quite shallow katanya ya. For example misalnya, depth eksplorasi kita 10 sampai 12 meter di 25 ohm meter, eee, apa, anomali kita begitu. Jadi semakin konduktif sebuah lingkungan, apa, objeknya, maka, depth eksplorasinya dia akan semakin, rendah ya, quite shallow. Hmm, baik ini apa? Nah, yang Ibu highlight ini adalah, VLF akan sangat efektif di area ketika, host rock itu resistif dan overburden esteem. Jadi kalau kita bergerak pada, daerah yang sangat konduktif ya, misalnya, apa, bahkan mungkin areanya sangat susah dibedakan begitu ya, antara objek kita dengan anomali sekitarnya, maka akan sulit untuk kita bisa menghasilkan VF respon yang, identikal dengan target kita. Jadi sebaiknya sebisa mungkin objek kita itu sangat resistif ya, atau lebih konduktif dibandingkan lingkungan sekitarnya begitu. Nah sini sebagai contoh misalnya, ada sebuah overburden di sini, eee, dan dia konduktif ya, konduktif response from basement conductor of the small vessel. Jadi kalau misalnya host rock-nya itu dia sangat konduktif dan mungkin apa ya, secara ketebalannya juga, relatif sama dengan basement-nya, maka akan sangat sulit membedakan batas-batas boundary-nya. Tapi kalau dia resistif dibandingkan, basement-nya ya, dan dia lebih tipis, maka VF akan mudah merespon dengan, baik. Seperti apa batas antara, host rock dengan basement yang ada di bawahnya, begitu. Jadi, terkadang memang dalam mendeteksi anomali ya, deteksi anomali, sebisa mungkin kita bisa mengenali secara geological dulu, seperti apa ya akan kita teliti. Kandungannya ya, jenisnya, dan sebagainya. Sebanyak mungkin informasi kita dapatkan secara geologi, kita akan semakin bisa menginterpretasikan dengan baik seperti apa respon kita. Nah, di sini ada contoh lain, potential target include tabular contact rocks such as flood and mineralized natural. Jadi semakin apa, semakin kontras ya antara target kita dengan apa yang ada di lingkungannya. Misalnya sini sebagai contoh, kita akan meneliti sebuah patahan ya, sebuah patahan dan dia itu cenderung, lebih konduktif dibandingkan, apa, basement atau host rock yang ada di sana, maka kita akan mudah untuk mendeteksinya. Pasti ada perbedaan ya antara, patahan yang mungkin dia terisi dengan, sebuah fluida begitu ya, dengan igneous atau basement yang dia lebih padat begitu adik-adik. Nanti akan terlihat batas-batas antara patahan dengan, eee, lingkungannya ya, misalnya host rock atau basement yang ada. Nah, ini kelemahan dari PLF ya, sensitif terhadap cultural interference. Jadi misalnya, dalam survei kita harus melihat dulu lingkungan, jangan sampai ada yang apa, benda-benda yang di lingkungan itu yang dia juga bisa mengantarkan listrik dengan baik. Jadi, kita hindari ya sebisa mungkin lintasan kita itu dari, eee, objek, dari penelitian kita, dari lintasan kita terhadap benda-benda yang high conductive. Kemudian bias dari efek topografi.
Jadi dalam perambatannya selama dari sumber kepada transmitter alat kita, pasti akan ada hamburan atau pemantulan refleksi yang terjadi antara ionosfer dan juga permukaan bumi. Dan efek topografi dari permukaan bumi ini ternyata susah untuk diangkat dari data kita. Tidak ada filter yang mungkin sangat efektif untuk bisa mengangkat efek topografinya. Kemudian pengaruh dari kondisi ionosfer. Ini juga mempengaruhi kualitas data, kemudian transmitter VHF yang di luar jangkauan, kemudian ya panjang gelombang yang cukup besar, can deflect around large obstacles around the mountain range. Pengaruh dari tadi ya vegetasi-vegetasi yang ada di permukaan bumi, eh, dan bagaimana pola perambatannya juga dari sumber kemudian eh, apa atmosfer ke permukaan bumi ya. Nah, jadi memang gelombang EM ini akan merambat kemana saja. Dan pemantulannya itu akan terus seperti ini. Dia dari sumber terpancar, ada yang dia langsung masuk ke bawah bumi, ada yang terpancar ke atmosfer, terpantulkan, masuk terpantulkan permukaan bumi ya. Ada yang direct masuk lagi ke bawah bumi, begitu. Dan seterusnya, sampai nanti ditangkap oleh alat kita di suatu tempat, begitu. Nah, dalam perambatannya ini ya akan bertemu dengan berbagai macam vegetasi ataupun obstacle di permukaan dan juga bisa merambat melalui eh, tanah ya, permukaan tanah. Nah, sehingga kenapa? Jadi apa obstacle-obstacle ini akhirnya bisa jadi akan menghalangi sampainya gelombang VLF kepada transmitter kita di sini di alat ini ya. Kemudian pengurangan energi juga seperti itu. Jadi em, ya beberapa operator mengatakan gangguan-gangguan di atmosfer itu biasanya terjadi pada saat matahari di puncaknya di jam 12 sampai jam 1 begitu ya. Jadi sebaiknya dihindari di jam-jam saat matahari sedang naik dan mungkin kalau cuaca sedang buruk gitu ada agak mendung dan kilat yang cukup ini cukup masif sebaiknya dihindari ya. Jadi memang sangat sensitif terhadap kondisi atmosfer ya dan juga eh, gangguan-gangguan lingkungan yang ada di sekitar daerah penelitian. Nah, kita sebut sebagai waveguide mechanism. Jadi perambatan mulai dari transmitter antena radio di beberapa negara dan sampai kepada alat kita ya di main unit kita, di receiver main unit kita, mereka akan membentuk suatu pola namanya waveguide mechanism. Mulai dari transmitter, kemudian naik ke ionosfer ya, ke atmosfer, terpantulkan ke permukaan bumi, naik lagi ke ionosfer, terpantulkan ke permukaan bumi. Nah, ini yang kita sebut sebagai waveguide mechanism. Ini hanya terjadi di gelombang VLF. Karena memang jaraknya sangat jauh, sehingga terjadilah pola perambatan seperti itu. Nah, zigzag path around the Earth represented in TM transfer magnetic. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu ya, bagaimana perambatan mereka adalah membentuk polarisasi magnetik, transfer magnetik, di mana medan magnet akan tegak lurus terhadap perambatan gelombang EM. Nah, perambatan gelombang radio ini saat di atmosfer tergantung kepada frekuensinya, sudut datangnya, eh, waktu ya, waktu yang ada di waktu perambatannya begitu, tergantung kepada cuaca, kemudian medan magnetik bumi dan juga aktivitas matahari. So that we have to be more concerned ya about the season, about the time of the day, ya, bagaimana aktivitas matahari kita. Bahkan kalau kita bisa lebih teliti lagi, ingin melihat eh, di mana puncak badai matahari, ya. Itu akan menghasilkan frekuensi yang sangat baik ditangkap oleh alat EM kita
hasilnya apa? Maka dia akan menghasilkan sebuah frekuensi yang sangat maksimal dan akhirnya perambatannya pun juga akan sangat baik. Katanya, hasil datanya pun juga akan sangat bagus. Siklus badai matahari yang mencapai maksimalnya itu ada sekitar 4 tahun sekali katanya, bukan 4 tahun ya? Puluhan tahun kayaknya, puluhan tahun sekali gitu. So it's you're fortunate ya kalau misalnya dia diambil data TA saat badai matahari sedang bagus, itu biasanya ada di data 8, data kalian automatically itu akan sangat baik ya, ditangkap oleh, koil magnetik kita. Ibu lupa berapa siklusnya, nanti dicari tahu. Nah, jarak, apa, jarak dari sumber kepada, alat kita, itu bentuknya adalah planar dan horizontal. Planar itu seperti ini, gelombang planar ya, gelombang yang, datar, planar and horizontal. Jadi ilustrasinya seperti ini ada gelombang VLF, kemudian ini adalah arah perambatannya, kemudian ini vektor medan magnet, ini vektor, medan listrik. Nah, komponen medan listrik ini akan sejajar dengan bidang vertikal, lies in a vertical plane, and the magnetic component lies at right angles to the direction of propagation of horizontal plane. Jadi, medan magnet dikatakan bahwa dia akan merambat, apa, tegak lurus ya, pada bidang horizontal. Kemudian, kalau komponen listrik dia akan, searah sepanjang dari bidang vertikal apa, bidang vertikal dari bidang ini ya, ini dikatakan data tabular place di sini. Mmm. Dia kayaknya nggak perlu. Baik. Nah, di sini kita lihat bagaimana, eee, pancaran gelombang VLF saat sampai kepada alat kita pada saat sampai di, anomali kita di dalam tanah ya, atau di permukaan tanah. Nah, di sini, kita lihat arah Z-nya dia vertikal di sini, kemudian, ini HX-nya ya, tegak lurus terhadap target, dan kita lihat di sini bisa kita katakan bahwa dia adalah, polarisasinya adalah TM mode atau transfer electric mode, di mana medan listriknya dia akan tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang EF. Nah, jadi VLF saat dia sampai kepada permukaan bumi, dia akan berperilaku seperti sinyal empty. HX ini primary field dan HZ ini secondary field vertical component. Ya, ini ilustrasi lain yang menceritakan tentang perambatan gelombang VLF. Jadi, di sini ada sebuah, tabular, structure di sini dikatakan seperti itu. Kemudian ini adalah arah perambatan gelombang elektromagnetik. Primary magnetiknya dia akan, eee, tegak lurus terhadap arah perambatan, di mana digambarkan dalam VF responnya dalam bentuk garis yang tegas seperti ini, ya. Kemudian, quadrature points-nya, secondary field-nya, garis-garis putus-putus, dia akan sedikit berbeda fasanya dari, eee, primary field, ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi yang terjadi ya, di saat, VLF merambat di anomali kita. Apalagi kira-kira? Jelaskan. Nah, di sini, apa, terlihat ya dia menggambarkan sebuah, eee, respon di sini, di mana lebar dari
lebar dari, respon invest ini menggambarkan bagaimana besar dari objek kita, oke. Jadi, perpotongan yang ini menggambarkan batasnya, batas-batas dari objek kita. Tapi ini sangat kuantitatif sekali ya. Tapi ini bisa menjadi suatu, apa artinya, preliminary study, studi pendahuluan begitu. Sebelum kita, conducted, another method yang mungkin lebih detail ya, misalnya geolistrik, kalau dia dangkal, ataupun kita memanfaatkan apa, yang lebih clear itu, misalnya gravity ya, misalnya. Jadi ini sangat kualitatif sekali, jadi tapi we can to predict bahwa di situ ada sesuatu dari pola VF responnya, adik-adik sekalian. Kira-kira lebarnya seperti ini gitu ya, dan we ensure that ini adalah sebuah struktur yang menjadi objek penelitian kita. Dan ini ada kadang dalam satu pengulangan, respon bisa ada, bentukan-bentukan yang bervariasi. Kalau kita belum tahu atas data itu alhamdulillah, tapi kalau belum tahu ya kita bisa mengilustrasikan kira-kira anomali kita adalah seperti ini misalnya ya. Ada sebuah, eee, apa mungkin, horst dan Graben gitu yang terjadi. Ada 2 patahan yang mengontrol daerah penelitian, di mana, terlihat dari VLF respon yang, berpotongan antara impas dan kuadratur. So it's very easy interpretation, sangat mudah ya untuk diinterpretasi. Kemudian, ya di sini ada matematis yang menggambarkan hubungan antara vertikal dan horizontal magnetic field. Kalau dalam, istilah elektromagnetik kita sebut sebagai Tipper, itu rasio antara, vertikal to horizontal, magnetic field ya, disebut sebagai, HZ. Nah di sini, HZ di sini memang hanya ada di koil magnetik, tidak terjadi pada medan listrik. Jadi, memang dia nanti fungsinya, adalah untuk mengestimasi ya, mengestimasi tadi eee, posisi atau geometri dari anomali kita, gitu. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa, hubungan antara koil vertikal dengan horizontal, contohnya adalah Y atau X, kita sebut sebagai tipper. Nah, kadang tipper ini bisa kita, istilahnya, bisa kita main-mainkan ya, untuk bisa mengetahui, eee, arah arah strike-nya bagaimana, kemudian, eee, geometrinya bagaimana ya, kedalaman dan juga persebarannya, begitu. Kita bisa main-main di tipper ini, kalau misalnya, software-nya support ya. Biasanya kalau software-nya itu dia sampai ke 3D, kita bisa main-main di tipper untuk, mencoba apa, eee, diubah-ubah untuk komponennya. Dan tipper ini juga akan merepresentatif apakah dia bentuknya simple atau complex structure ya adik-adik. 1D or 2D atau 3D, anomali, begitu. Jadi akan terlihat dari, rasio antara vertikal dan horizontal komponen ini yang bisa kita dapatkan dari VLF ataupun, elektromagnetik lainnya. Ini apa ini? Mhm. Kalau dari final project yang eee, ada kakak tingkatnya itu sudah main-main tentang tipper. Jadi nanti dari tipper itu akan terlihat pola variasi warna yang dia akan merepresentatif, tadi ya, bentuk dari anomalinya apakah 1D, 2D, or 3D. Semakin kompleks dia akan semakin, memperlihatkan pola 3D-nya begitu.
Jadi 3D mungkin bentuknya seperti intrusi ya, karena body ada volumenya, 2D mungkin identik dengan patahan misalnya, atau struktur vertikal lain, atau apalagi ya misalnya ya, biasanya identik dengan patahan kalau di geothermal. Atau bisa juga, sedimentasi, pengendapan, dia tidak terlalu kompleks. Baik, jadi ya sama seperti, eee, MT mungkin ya. Jadi kita akan mendapatkan fungsi, resistive apprain dan juga phase di sini, di apa, di, VRF ini bagaimana, eee, hubungan antara medan horizontal dan juga medan magnet, eee, untuk menghasilkan namanya resistivitas semu dan juga fase. Ini Ibu ambil dari Kaknet 1953 ya, dan cenderung mirip dengan, MT juga untuk menentukan berapa skin depth-nya, hubungan antara apparent resistivity dan juga frekuensi. Sudah. Oke, jadi kalau kita sudah tahu, anomali kita dan kita sudah tahu berapa nilai resistivitasnya, secara teoritis bisa kita ukur ya berapa skin depth-nya. Baik, ada pertanyaan dulu dari apa yang Ibu sampaikan? Mmm, baik, semua materi sepertinya sudah ya, untuk persiapan, ujian pekan depan. Jadi semua yang Ibu sampaikan di PPT itu akan diberikan. Bentuk ujiannya tidak akan Ibu, detailkan di sini, yang penting belajar ya, yang penting belajar, kalau belajar insya Allah bisa menjawab, tidak ada yang akan Ibu berikan soalnya di luar dari materi yang Ibu sampaikan. Sudah absen semua? Ini habis baterainya. Zidan, nggak kelihatan. Silakan Zidan. Izin bertanya Bu, ini sebenarnya terkait kelas sih Bu ya. Tadi Bu Agnes nitip bahwa untuk apa namanya untuk kelasnya di bagian Bu Agnes itu kapan ya Bu Win? Nah karena Bu Agnes tanggal 30 itu mau ada project di PGE gitu Bu. 30 mau ada project, kemana? Ke PGE sih Bu, Bu Agnesnya bilangnya gitu. Oh, Oke. Ibu, kok Bu Agnes nggak menyampaikan ke Ibu ya? Nggak apa-apa Oh, nanti kalau misalnya Bu Agnes di luar kampus mau online ya silakan aja nggak apa-apa. Itu kesepakatan kelas. Mulai pekan ini aja, mulai setelah ujian saja Zidan. Jadi pekan ke-10 ya. nggih Bu, nggih. Oke, baik akan saya Berarti sampaikan. sesuai dengan classroom aja. Jadi mulai tanggal berapa? Tanggal 7 Mei. Nah, jadi 30 Mei kalian ujian dulu, 1 Mei libur kan ya. 30 Mei ujian, 7 Mei mulai bertemu dengan Bu Agnes. Ya, nanti Bu koordinasi dengan Bu Agnes ya. Silakan kalau Bu Agnes berhalangan, Ibu tidak akan mengatur. Semua tergantung aktivitas dosen pengampu. Ibu pun juga begitu kan, kalau misalnya tidak bisa meminta kesediaan untuk diganti, begitu. Jadi, setelah ini, silakan semua disepakati dengan Bu Agnes ya, untuk pelaksanaan kelas. Begitu ya Zidan ya? Baik Ibu, terima Ya, kasih. Zidan katanya mau ngajarin kita ini, apa, pemrograman MT. Sudah intro duluan nih. Zidan ya, siap ya Zidan? Ngajari Ibu juga nih Zidan. Waduh Bu. Kelas Mas Zidan. Iya benar. Benar Erik.
Saya sudah bilang ke Bu Agnes, "Nggak apa-apa Mbak, nanti, kalau Zidane kita kasih kelas khusus nggak apa-apa, karena sudah mendalami lebih dahulu dari teman-temannya ya." Heeh. Ibu juga sudah koordinasi dengan asisten, nanti kalau ada sesi Zidane nggak apa-apa dikasih. Nggih. Baik Adik-adik, sudah 1 jam, ini adalah short introduction ya. Ya nanti kita lamar Zidane untuk next, field lecture ya, Zidane ya. Kamu nanti TA-nya MT juga nggak rencananya? Insya Allah Ibu sama Bu Agnes sih plannya, cuman nanti Iya, ke kalau Ibu. sudah mendalami dikonsistenkan ya. Bagus, adik-adik harus semester 6 ini harus sudah punya apa, sudah punya ketetapan, heeh, ingin ahli di apa, menggunakan metode apa, ya kapan lagi, ini udah mau semester 6 kan, sudah mau semester 7, sudah menetapkan. Jadi dari KP, dari magang itu, ataupun dari asisten dosen, sudah menetapkan diri, saya mau ahli di bidang apa, gitu. Good. Baik, mungkin nanti Zidane akan mengembangkan lebih lanjut ke hal-hal di luar di luar apa yang dipelajari. Kalau tidak ada, mungkin sekian saja untuk pertemuan ya. Tidak ada masalah di absensi ya? Nggak ada yang itu ya, itu. Baik, sampai bertemu di asesmen Selasa depan. Kita akhiri pertemuan malam hari ini, sama istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masih kasih Bu. Ibu. Sama, Ibu Terima Enda. kasih Bu. Yo, sami-sami.